Egi Ahmad Sekuaseneger dari kelas G, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM belakang 270. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata cara haji dan umroh. Yang kedua, tata cara melakukan puasa wajib. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu tentang tata cara ibadah haji dan umroh. Ibadah haji sendiri adalah ibadah yang masuk ke dalam rukun Islam kelima. Ibadah haji adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan bagi siapa saja para umat muslim yang mampu melaksanakannya, baik secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah haji sendiri hanya bisa dilangsungkan di satu waktu, yakni pada bulan Zulhijjah. Definisi haji secara bahasa adalah berniat untuk setiap hal yang dimuliakan. Adapun secara istilah, haji merupakan pekerjaan khusus yang dilakukan pada suatu waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar hukum ibadah haji dan umroh berdasarkan hukum Islam. Ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki sifat wajib atau fardhu ain yang dilaksanakan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan tidak ada satupun dari golongan para ulama yang mengatakan bahwa ibadah haji hukumnya adalah sunnah. Para ulama telah sepakat bahwasanya adalah ibadah haji adalah fardhu ain. Lain halnya dengan ibadah umroh, karena para ulama ada yang berkata wajib dan ada juga yang berkata sunnah. Jika merujuk pada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, ibadah umroh hukumnya sunnah. Namun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali justru bertolak belakang karena kedua mazhab tersebut mengatakan bahwasannya umroh hukumnya wajib minimal 1 kali dalam seumur hidup. Pada dasarnya, secara tidak langsung, semua umat Islam yang telah melangsungkan ibadah haji, otomatis mereka juga melangsungkan ibadah umroh. Karena ibadah umroh hampir mirip dengan ibadah haji, namun hanya ditambahkan dengan ritual yang lain. Jadi bagi setiap umat Islam diwajibkan atasnya untuk menyegerakan berangkat haji jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Hal ini terkandung dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya, syarat-syarat wajib ibadah haji dan umroh antara lain: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, berakal, yaitu memberikan perbedaan apa yang baik dan apa yang buruk; yang ketiga, balik atau dewasa; yang keempat, merdeka. Dalam hal ini yang dimaksud ialah bukan seorang budak, karena budak bertanggung jawab untuk memenuhi tugas tuannya. Budak tak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Yang kelima, mampu. Dalam hal ini seorang diwajibkan berhaji apabila mampu secara finansial, fisik, serta keamanan dalam perjalanan. Selanjutnya, rukun ibadah haji. Antara lain, yang pertama, ihram, berniat untuk mengawali ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram di miqat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Setiap jamaah haji wajib berada di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan waktu wukuf. Yang ketiga, tawaf ifadah, ialah mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali. Yang keempat, sa'i, yaitu 7 kali berlari pelan di antara bukit Safa dan Marwah, dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Yang kelima, tahallul, ialah mencukur atau memotong minimal 3 helai rambut. Rukun ibadah umroh diawali dengan ihram yang merupakan niat untuk memulai ibadah umroh dengan mengenakan pakaian ihram di miqat, tawaf sebanyak 7 kali, sa'i 7 kali berjalan pelan di antara bukit Safa dan bukit Marwah, tahallul, dan tertib yang harus dilakukan secara berurutan. Wajib ibadah haji antara lain: yang pertama, ihram dilakukan pada saat di miqat yang merupakan lokasi dan waktu yang ditetapkan untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Yang kedua, miqat zamani dan makani adalah dua bagian dari miqat yang merupakan tempat pertama bagi mereka yang ingin melakukan ibadah haji atau umroh untuk melaksanakan ihram. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Muzdalifah, yang dilakukan tepat setelah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.
Yang keempat, lempar jumroh atau akobah yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dengan melempar hingga 7 batu sebanyak 7 kali. Yang kelima, bermalam atau mabit di Mina yang dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keenam, jumroh ulah, wustoh, dan akobah dilakukan pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketujuh, tawaf wada yang merupakan tawaf perpisahan untuk menghormati Baitullah. Yang kedelapan, menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum ketika menjalankan ihram. Selanjutnya, wajib ibadah umroh antara lain yang pertama, ihram pada saat di mikot. Ihram dari mikot adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Yang kedua, meninggalkan perilaku yang melanggar hukum ketika menjalankan ihram. Itu saja tentang penjelasan dari tata cara haji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara puasa wajib. Lanjut ke materi kedua saya, yaitu menjelaskan tentang puasa wajib. Definisi dari puasa secara bahasa yang berarti menahan diri dari sesuatu, diam, berhenti, atau berada di suatu tempat. Sedangkan secara terminologi, puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari sesuatu yang membatalkan sejak matahari terbit hingga matahari terbenam dengan niat dan syarat tertentu. Para sufi juga memberikan pengertian yang lebih luas mengenai puasa. Menurut para sufi, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh sejak matahari terbit hingga maghrib karena mengharap ridha Allah dan untuk menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan cara memperhatikan Allah dan mendidik nafsu sepanjang hari. Menurut cara yang disyariatkan, disertai pula menahan diri dari perkataan yang sia-sia seperti berkata kotor, perkataan yang menggunakan fitnah, serta perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditetapkan. Puasa wajib dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fardhu ain. Fardhu ain adalah puasa yang diwajibkan Allah pada waktu tertentu kepada seluruh umat Islam sebagaimana puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa wajib untuk memenuhi janji terhadap dirinya sendiri, yaitu puasa nazar. Yang ketiga, puasa fardu karena sebab tertentu, yaitu puasa yang wajib dilakukan karena sebab tertentu yang mewajibkannya seperti puasa kafarat. Puasa kafarat puasa yang dilakukan sebagai penebusan terhadap pelanggaran pada suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Syarat-syarat wajib puasa adalah syarat-syarat yang ketika terpenuhi mendatangkan kewajiban puasa. Syarat wajib puasa antara lain beragama Islam, berakal sehat, dan tidak dalam kondisi gila atau mabuk, balik atau dewasa, mempunyai kemampuan untuk menjalani ibadah puasa, orang yang bermukmin atau bertempat tinggal atau tidak dalam bersafar atau dalam perjalanan. Sedangkan syarat syah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diterima atau benarnya puasa. Apabila syarat syah tidak terpenuhi, maka puasa akan menjadi tidak sah atau batal. Adapun syarat-syarat tersebut adalah beragama Islam, berniat, dapat membedakan baik dan buruk, serta benar dalam salah, suci dari haid dan nifas. Syarat tersebut adalah syarat yang hanya berlaku bagi kaum wanita. Ketika seorang perempuan dalam kondisi tidak suci atau dalam kondisi haid dan nifas, mereka dilarang berpuasa dan diperbolehkan tidak berpuasa. Apabila mereka tetap melakukan puasa, maka puasa mereka dianggap dan dihukumi sebagai tidak sah, dan juga tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang atau diharamkan. Dalam menjalankan puasa, ada beberapa hari yang memang dilarang syariat untuk berpuasa. Adapun hari-hari yang dilarang untuk berpuasa adalah 2 hari raya Idul Fitri setelah Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pada 5 hari tersebut diharamkan untuk melakukan berpuasa. Meskipun puasa Ramadan adalah wajib, namun terdapat beberapa keadaan selain haid, nifas, dan gila yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa, namun tetap wajib mengganti atau membayar fidyah. Puasa secara otomatis tidak sah apabila datang bulan dan nifas maupun gila. Karena gila, haid, dan nifas merupakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang berarti 3 kondisi tersebut dapat membatalkan puasa.
Selain itu, terdapat keadaan-keadaan atau hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Antara lain, yang pertama safar atau perjalanan, yaitu perjalanan yang memperbolehkan mengkasar sholat. Yang kedua sakit, yang mana jika dipaksakan tetap berpuasa dapat memperberat sakitnya atau memperlambat penyembuhan, yang bisa dikhawatirkan bisa mengakibatkan kematian. Yang ketiga hamil dan menyusui. Yang keempat usia lanjut. Para ulama sepakat bahwa orang tua renta yang tidak wajib berpuasa sepanjang tahun boleh tidak berpuasa dan ia tidak wajib mengkodok karena ia sudah tidak punya kemampuan. Dia hanya wajib membayar fidyah. Yang kelima, rasa lapar dan haus yang luar biasa yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian apabila berpuasa. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Yang pertama, hilangnya akal karena gila atau mabuk. Yang kedua, murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga, nifas. Yang keempat, bersenggama dengan sengaja atau bersentuhan dengan lawan jenis dengan sengaja. Yang kelima, haid. Keluarnya darah haid sebelum waktu berbuka membatalkan puasa. Yang keenam, melahirkan bayi atau keguguran. Yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang, yaitu mulut, hidung, telinga, kupul, dan dubur. Yang kedelapan, menelan ludah tidak membatalkan puasa selama ludah sendiri dan ludah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, serta masih berada di mulut. Selain itu, berkumur saat wudhu di waktu puasa tidak membatalkan puasa. Begitu pula seorang yang memasak, yang mencicipi masakannya tidak pula membatalkan puasanya, asalkan tidak kemudian ditelan. Yang kesembilan, muntah dengan sengaja. Yang kesepuluh, mengeluarkan mani dengan sengaja. Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa adalah kebalikan dari hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa. Hal-hal tersebut seperti meninggalkan makan sahur atau mengawalkannya, mengakhirkan keburukan sedangkan dirinya mampu untuk menyegerakan untuk berbuka. Juga hal-hal yang membahayakan puasanya meskipun diperbolehkan. Nah, tata cara puasa wajib itu dimulai dari membaca niat, disunahkan untuk makan saat sahur, menahan diri dari segala hal yang membatalkan seperti makan, minum, dan semisalnya, menjaga diri dari perbuatan sia-sia dan memperbanyak amalan baik, dan berbuka saat tibanya waktu maghrib. Mungkin itu saja ya yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.